masuk di peradilan, saya di luar sistem, tetapi sering berhubungan. Nah, saban kali saya dipanggil ke pengadilan, orang pertama yang saya cari adalah panitera. Ke sini saya, karena dari sinilah baru saya bisa masuk ke pengadilan. Kalau nggak diizinin, saya nggak bakal bisa ngomong apa-apa di pengadilan. Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton. Nggak seperti biasanya nih. Pertama, biasanya saya buka dengan Dr. Jaya sekaligus. Tapi karena hari ini saya kedatangan tamu, kawan saya juga dari UI. Dan kebetulan dia adalah seorang praktisi hukum. Kemarin-kemarin kita bahas dengan Dr. Jaya masalah hukum. Jadi kayaknya lebih lengkap kalau ada kita ngebahas sama kawan saya satu ini. Oke, kita kenalin dulu yuk. Ini ada kawan namanya Ricardo ya? Rikar saja. Rikar Nasution. Rikar Sorinda Nasution. Itu lengkap. Lengkap nih ya. Oke. Bang Rikar. Kita sebutnya Bang Rikar aja karena kalau orang Batak tuh biasanya panggilnya abang ya. Gitu ya. Padahal dia adik. Punya abang satunya lagi kan. Iya. Nah, Bang Rikar boleh sebutin nih. Bang Rikar kan lumayan punya pengalaman di bidang sebagai praktisi hukum, Bang ya. Itu udah berapa tahun, Bang? Mungkin ya nggak usah lama-lama, kira-kira 3 jam dan Bang ceritain. Oke, saya memulai karir itu di lembaga Mahkamah Agung ya. Saya praktisi hukum di sana dan bukan hakim. Saya di bidang administrasi perkara, kepanitraan istilahnya. Nah, ini memang suatu profesi yang tidak banyak diketahui dan dikenal orang. Ya. Nah, tetapi memang berjalannya lembaga pengadilan itu, memang itu diawali oleh kepanitraan. Nah, itu kira-kira. Berapa tahun, Bang? 39 tahun, 10 bulan, berapa hari itu lupa saya, 20 Kalau hari. anak udah berkeluarga lagi Bang ya? Ya, udah nikah itu. Nah, ini kan kebetulan nih ada 2 pendekar hukum nih. Yang satu pendekar hukumnya di bagian administrasi, yang satunya lagi pendekar hukumnya Dr. Jaya ini kan ahli di bidang forensik dokter ya. Nah, saya tuh tadi agak waktu Bang Rikar sebutin tadi ada sebutin bekerjanya di lembaganya Mahkamah Agung, saya agak baru tahu tuh. Karena yang saya tahu memang Bang Rikar ini kan kerjanya di pengadilan. Jadi pengadilan itu isinya apa aja sih? Coba dong bisa dijelasin tuh pengadilan atau apa sih bedanya? Saya juga nggak tahu nih Bang. Pengadilan sama peradilan tuh apa sih? Ya, kalau peradilan itu suatu kelembagaan. Ya kan, kita mengenal kalau di Indonesia ini sesuai dengan perundang-undangannya itu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer. Itu aja? Itu kita bilang kelembagaannya. Kalau di kami istilahnya itu kamarnya. Oh. Ya kan? Nah, tetapi yang menjalankan fungsi-fungsi tadi itu kita sebut pengadilan. Kantornya itu pengadilan. Oh, fisiknya. Nah, pengadilan itu sendiri ada 2 tingkatan. Tingkat pertama dan tingkat banding. Yang kita kenal kalau peradilan umum, pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi. Pengadilan agama juga gitu, pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Tata usaha negara juga seperti itu. Cuma militer yang nggak berbeda. Ya kan? Dia ada peradilan militernya, ada istilahnya dilmil, ya kan, peradilan militer dan peradilan tingkat banding ada. Memang itu yang berbeda sendiri. Ya. Nah, dahulu itu ada 2 induknya. Induk teknisnya ada di Mahkamah Agung, tetapi masalah-masalah umum, administrasi, keuangan, personalia ada di departemen namanya dulu kehakiman. Setelah reformasi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, konstitusi kita itu jadi satu atap. Makanya yang namanya administrasi dan segala macam itu semua sekarang udah dipegang oleh namanya Mahkamah Agung. Nah,
Mahkamah Agung inilah sekarang berupaya menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri. Nah, dengan adanya perubahan di dalam konstitusi kita, itu ada lagi lembaga lain, yaitu Mahkamah Konstitusi. Itu berbeda. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi itu tugasnya menegakkan hukum menurut konstitusi, ya. Kalau Mahkamah Agung itu menegakkan keadilan. Oh, barang yang diurusnya beda. Iya, beda. Ya. Yang satu masalah perkara di bidang keadilan, ya, masalah keadilan, ya kan? Masyarakat, ya kan? Kegiatan orang-orang ini. Ya. Yang satu dihubungkan dengan konstitusi. Konstitusi, peraturannya benar apa enggak? Gitu sesuai dengan kaidahnya, filosofinya dan segala macam. Nah, di situ. Dok, kalau Dokter Jaya berarti masuknya ke peradilan yang mana nih? Nah, saya nggak masuk di peradilan, saya di luar sistem. Tetapi sering berhubungan. Nah, saban kali saya dipanggil ke pengadilan, orang pertama yang saya cari adalah panitera. Oh, ke sini saya, karena dari sinilah baru saya bisa masuk ke pengadilan. Kalau nggak diizinin, saya nggak bakal bisa ngomong apa-apa di pengadilan. Berarti Dokter Jaya sama Bang Rikar ini saudara kandung, lain bapak, lain ibu ya? Bukan. Kami sering memanfaatkan dia. Oh, dimanfaatkan. Kenapa memanfaatkan? Karena kami butuh keahliannya. Jadi biasanya berhubungan dengan perkara-perkara pidana, ya kan? Nah, dokter forensik, ya, dokter kejiwaan, segala kami sering panggil sebagai ahli. Oke, Bang Rikar. Tadi Bang Rikar kan sebutin ada 4 peradilan ya. Peradilan umum, peradilan agama, tata usaha negara, dan militer. Nah, kalau Dokter Jaya keempat-empatnya ini diperlukan atau yang mana Dokter Jaya? Biasanya sih pengadilan umum. Pengadilan umum. Pengadilan umum. Yang agama nggak pernah, Dok? Ada pengadilan agama tuh dalam rangka misalnya kawin cerai itu urusan DNA segala macam saya sering dipanggil. Kalau yang TUN, tata usaha negara singkatannya benar ya TUN ya? Ya, TUN, tata usaha negara. Enggak pernah so far. Enggak pernah ya. Memang enggak ada urusannya kali sana, Dok ya. Oke. Jadi Dokter Jaya tadi sebutin pertama kalau Dokter Jaya ada dipanggil, yang dicari nih yang profesi seperti Bang Rikar ini. Ya, soalnya kan ada kenapa? Pertanyaannya kan kenapa kan? Iya, baru saya mau jadi panitera. Karena panitera itu, ya kan, pengadilan itu ada 2, kesekretariatan dan kepanitraan. Nah, oke. Ya kan ada kamar ya, kamar kepanitraan, kesekretariatan. Kesekretariatan ini itulah yang mengurus, ya kan, kepegawaian, keuangan, ya kan, masalah sarana. Nah, itu supporting unit dari lembaga. Ya kan? Nah, ada yang kepanitraan. Kepanitraan ini kami menyebutnya masalah teknis. Kenapa masalah teknis? Dia berurusan dengan administrasi perkara. Gitu loh. Oke. Jadi ini ya kan kita kan karena saya awam ya, Dok ya. Bang Rikar saya awam. Jadi begitu orang ngedengar kata pengadilan aja orang udah gemeteran kan ya. Jadi mudah-mudahan sekarang kita tahu nih di pengadilan itu banyak dia punya bidang-bidangnya ya. Jadi ada apa aja Bang Rikar? Hakim. Ada hakim. Nah, kalau undang-undang mengatakan di dalam kekuasaan kehakiman itu ada hakim, panitera, jurusita. Jurusita. Ya kan? Ada 3 unsur. 3 unsur. Ya kan? Tetapi kalau kita bicara lain, itu masalah administrasinya. Organ-organnya daripada lembaga ini. Gitu loh. Nah, memang banyak masyarakat yang tidak tahu. Jadi kalau ke pengadilan itu kita mau ketemu siapa ya? Kan gitu kan? Kalau dipanggil ke pengadilan kita ketemu siapa? Nggak ngerti dia. Nah, banyak juga mahasiswa hukum sekarang itu nggak dipelajari. Beda sama dulu. Nggak. Kalau dulu kan memang masih campur aduk. Kantor itu ya satu kantor gitu aja. Kalau sekarang udah dibeda-bedakan gitu loh. Nah, jadi kita memang harus memahami juga karena ini lembaga ini memang lain administrasinya. Makanya kadang-kadang di dalam segi administrasi umum itu ada hal yang nggak matching. Oke, kan? Saya ulang sebentar, Bang Rikar. Otak saya agak kurang ngantol nih kalau masalah hukum ini. Ada komponennya, ada hakim, jurusita, dan panitera dan jurusita. Panitera dan jurusita itu jadi satu ya? Beda. Nah, tapi kalau di dalam organisasi itu sama-sama di bawah jajaran kepanitraan. Cuma 3 ini komponen. 3. Oke. Nah, tadi Bang Rikar sebutin ada kesekretariatan. Ya. Dia masuk di mana, Bang? Itu supporting unit. Supporting unit. Yang ngurusin
3 unsur ini. Oh, paham. Apa? Mau naik pangkat, dia yang ngurusin. Berat. Gajinya dari pemerintah pusat, dia yang urus. Artinya kalau di perusahaan ini bagian umum lah. Ya, begitu ya, Harikar ya? Betul. Bisa. Bagian umum ya. General Affair. Iya. Jadi kalau yang tadi saya coba menerjemahkan nih Bang Rikar. Ya. Hakim ini captain. Kalau ya, gimana? Fungsi kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Ya. Mereka tugasnya memeriksa dan mengadili perkara kasus. Jurusita dan panitera. Nah, panitera itu administrasi perkaranya. Jadi mulai perkara masuk, ya, diurus oleh kepaniteraan, diserahkan kepada hakim untuk diperiksa dan diadili hingga diputus. Setelah diputus kembali lagi kepada kepanitera untuk nanti dilaksanakan putusan tersebut atau ada upaya hukum. Nah, itu diproses. Nah, kalau tadi jurusita untuk apa? Jurusita lah yang melayani pemberitahuan, panggilan sidang, istilah Belanda lu exploitnya, ya kan? Itu dijalankan oleh jurusita. Yang manggil termasuk juga, kan melakukan penyitaan. Yang manggil orang-orang yang dihadirkan itu jurusita. Jurusita. Bukan panitera. Perkara perdata. Perkara perdata. Kalau perkara pidana, kalau terdakwa itu dihadapkan oleh penuntut umum. Itu lembaganya beda lagi. Oh, gitu ya. Ini berarti kalau Bang Rikar sama Dokter Jaya nggak boleh berantem nih ya? Karena urusannya cukup kental kan ya? Ya nggak berantem dan berbeda ya. Biasanya yang membutuhkan dokter ini adalah pihak-pihak yang berperkara, ya kan? Pihak-pihak itu bisa kalau perdata ya penggugat atau tergugat, ya kan? Kalau pidana bisa dari terdakwa, bisa dari penuntut umum. Tapi kok tadi Dokter Jaya sebutin kalau misalkan dipanggil sama pengadilan, yang Dokter Jaya ketemuin pertama panitera dok. Iya, panggilan biasanya datang ada 2. Dari jaksa manggil atau dari pengacara manggil. Tapi biasanya kalau pengacara saya bilang udah diminta izin ke hakim loh, udah kan ada surat panggilan. Nah, datang ke sana saya nggak tahu ketemu apa, pokoknya tahu panitera. Nah, panitera bilang, "Ini ada panggilan nih Pak gini." "Oh iya, oke gini." Nah, diatur nanti saya mesti ke ruang sidang yang mana gitu. Oh, gitu. Makanya kalau di pengadilan itu kan dipimpin oleh seorang panitera pengadilan. Iya. Di bawah dia ada kepaniteraan pidana, perdata, ya kan, dan hukum. Nah, itu dipimpin oleh panitera muda. Ada lagi yang fungsionalnya, yang panitera yang membantu majelis hakim, namanya panitera pengganti. Nah, ini kalimatnya agak confused nih, Bang. Tadi peran hakim sama panitera. Tadi Bang Rikar bilang katanya yang pimpin. Ya. Jadi hakim dipimpin sama panitera atau gimana? Lembaga peradilan dipimpin oleh seorang ketua pengadilan dan wakil ketua pengadilan. Ketua pengadilan dan wakil ketua pengadilan. Iya. Dia jabatan lembaga pengadilannya. Lembaga peradilannya dia. Ya. Kalau kantor itu lembaga peradilannya adalah dipimpin sama ketua pengadilan. Ketua pengadilan dan wakil ketua. Tapi kalau kantor itu itulah diurus oleh panitera dan sekretaris. Mereka dengan peraturan mahkamah yang sekarang, kedua-duanya ini semua bertanggung jawab nanti kepada ketua pengadilan. Oke. Nah, kita ambil contoh ya. Bang Rikar, di Jakarta kan ada pengadilan tinggi. Berapa pengadilan kelas? Jakarta 5 ya. 5. Jakarta Pusat, Selatan, Barat, Utara, Timur. Ya? Pengadilan negerinya. Oke, jadi pemimpin pengadilan negeri Jakarta, misalnya kita anggap Jakarta Pusat kan. Ya. Peradilannya sendiri, lembaganya kan di sana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Kalau nggak salah sekarang ketuanya Pak Lili ya, kita tahu ya. Gitu ya. Ketua pengadilannya. Ketua pengadilannya ya. Nah, itu dia yang memimpin pengadilannya. Pengadilannya. Nah, di bawahnya itu ada fungsional hakim. Oke. Nah, anggotanya hakim ini itu yang tugasnya memeriksa dan mengadili perkara. Ya kan? Nah, di bawahnya bukan di bawah, di lain fungsi ada kepaniteraan yang mengurusi administrasi perkara. Jadi kalau kita bicara bagan ini, itu ada garis putus-putus. Ya, ada garis putus, ada garis komando ya. Garis yang garis langsung tegas ya.
Nah itu, jadi ketua kalau ke garis putus-putusnya itu kepada hakim, ya kan, nah, dengan dibantu oleh panitera penggantinya, majelis hakimnya ya. Tapi dia garis komandonya itu ke panitera dan ke sekretaris. Nah, sekretaris ini yang mengelola kantornya. Kayak ini kalau Pak Franky pergi ke pengadilan, ngelihat sampah berserakan, ya kan, gedungnya kusam, ya, sekretaris itu punya persoalan. Dia nggak aktif untuk merawat gedung, menjaga, iya, parkir kok nggak tertib, gitu kan ya. Nah, itu dia. Tapi begitu ke pengadilan, kayak tadi dokter, wah saya ada panggilan sidang ini. Saya mau sidangnya kemana, ya kan? Nah, nanti sekarang ini pengadilan kan ada PTSP ya, apa tuh? Pelayanan terpadu satu pintu, ya kan? Tinggal datang, misalnya panggilan pidana ya, pergilah ke PTSP pidana. Saya dipanggil sidang ini perkara, oh ya nanti dia cek dari sistem ya. Oh ya Bapak sidang nanti perkara ini Bapak tunggu ya di ruangan ini. Nah si petugas ini memberitahu kepada majelis yang dikelola oleh panitera penggantinya. Ini saksinya ini sudah hadir, gitu kan? Saksi ini udah hadir ya, udah dipersilakan tunggu ya udah. Nanti yang akan menghubungi misalnya yang menghubungi pihaknya gitu ya. Datang, saya ini hari sidang acara pembuktian. Saya juga nggak tahu saksi saya. Oh tadi udah ada melapor ke TPRI. Saksinya ini, mereka menunggu di daerah ruangan ini. Bang Rikard, banyak nih bakal saya nanya nih Bang. Karena silakan. Tadi Bang Rikard sebutin ada panitera, ada juga panitera pengganti. Kenapa masih pakai nama panitera pengganti Bang? Itu undang-undangnya udah begitu. Oh gitu. Ya kan. Tadi ada panitera muda. Ada panitera muda lagi. Iya betul. Nah itu memang undang-undang mengatakan strukturnya begitu. Kalau Bang Rikard panitera apa? Saya pernah menjadi panitera, pernah menjadi panitera muda, ya kan? Pernah sekarang jadi jurusita. Sekarang di Pengadilan Tinggi panitera muda. Wih, nggak cocok Bang. Kenapa? Udah tua soalnya. Jadi jabatan pun udah hampir pensiun tetap muda. Itu yang paling enak. Jadi ini kan mudah-mudahan ya. Kita ngomong-ngomong ini Dok ya. Kemarin tuh kan waktu kita bahas masalah pidata perdana aja, perdata sama pidana ya. Itu aja mungkin sebagian orang kan masih terlalu bingung ya. Ya. Sekarang otak saya belum selesai yang kemarin yang Dokter Jaya sebutin, udah tambah lagi. Ada yang namanya peradilan ini, peradilan itu, ada susunan organisasi ini, organisasi itu. Tapi mudah-mudahan ya kalau ini diulang-ulang jelas lah ya penjelasan dari Bang Rikard ya. Ya jadi kita kan memang kalau kita di masyarakat ini mereka bingung. Kami aja suka disebut orang yang lebih populer itu Pak Jaksa. Ya kan? Dia bilang kerja di mana pengadilan tetap bilang lagi Pak Jaksa. Ya kan? Jaksa memang jaksa kayaknya lebih ditakuti karena dia punya hak menangkap. Hak menahan gitu kan. Kalau kita kan nggak ada gitu. Jadi Bang Rikard tadi sebutin di lembaganya Mahkamah Agung. Ya. Hakim pun di bawah lembaga. Semua hakim sekarang di bawah lembaga Mahkamah Agung. Bukan lagi lembaga dulu kan ada departemen kehakiman. Sekarang kan kehakiman udah nggak ada lagi. Namanya Hukum dan HAM. Hukum dan HAM. Iya, karena fungsi peradilan dikeluarkan dari sana, ya kan? Jadi pemerintah membentuk namanya bukan kehakiman lagi, lembaga departemen atau sekarang kementerian ya. Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau si sekretariatan ini adanya di bawah siapa? Di tiap kantor. Jadi pengadilan itu ada, Mahkamah Agung pun ada, kesekretariatan dan kepanitraan. Jadi dia bukan di bidang yang tadi ya? Bukan. Jadi di tiap istilahnya kita apa ya? Kantor ya. Kantor itu ya ada kepanitraan, ada kesekretariatan. Karena ini fungsinya yang berbeda. Satu masalah umum, satu masalah teknis. Saya coba terjemahkan itu dengan kacamata swasta. Ini ada pemilik gedung. Pemilik gedung, tenannya ini adalah hakim sama jurusita sama panitera. Yang kelola gedung ini si sekretariat, begitu? Ya. Kira-kira boleh seperti itu. Sehingga setiap pengadilan pasti ada satu sekretariatnya gitu kan ya. Ada satu sekretaris. Dan itu menetap di situ kan? Tetap di situ. Sedangkan si hakim, jaksa dan jurusita ini boleh pindah-pindah.
sebenarnya dari segi kepegawaian bisa aja pindah. Lokasinya, Bang. Jadi kan lokasi tetap sama dong. Enggak, maksud saya. Misalnya gini, gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Ya kan, yang di Bungur itu kan? Iya, iya. Nah, yang macet dulu. Iya. Di sana ada kepanitraan, ada sekretariatan. Iya. Lembaganya sendiri, lembaga peradilan, itu kan isinya adalah ketua pengadilan, wakil ketua, dan hakim. Ini yang saya maksud begini, Bang. Jadi sekretariat itu mungkin nggak dia pindah lokasi dari pengadilan di lokasi ini, pindah ditugaskan ke lokasi lain? Enggak. Nah, itu sekretaris itu satu pengadilan, satu sekretaris. Itu maksud saya, Bang. Satu panitra. Jadi artinya, sedangkan Bang Rika kan udah berkelana dari sini ke sini lokasinya kan beda-beda. Pernah di Jakarta Selatan. Itu namanya mutasi. Ya. Atau alih tugas. Kalau sekretariat bisa nggak dimutasi begitu juga? Bisa. Oh, bisa kan juga. Ada karirnya. Pengadilan itu kan ada kelas. Ya. Oh. Ya, kelas 2, kelas 1B, kelas 1A, kelas 1A khusus. Nah, ada lagi nanti pengadilan tinggi. Sampai kelas 6 dong? Enggak. Pengadilan tinggi. Nah, itu berjenjang. Dan itu setiap formasi itu ada kepangkatan gitu loh. Ada golongan pangkatan. Dan ada tahap-tahap. Dan bahkan ada tesnya. Fit and proper setiap menaik kelas itu. Oke, jadi ada berapa kelas, Bang? Pengadilan itu ada kelas 2, kelas 1B, 1A, dan kelas 1A khusus. 4 kelas satu pengadilan negeri. Ya. Negeri 2, 1, 1B. Kelas 2, kelas 1B, kelas 1A, dan kelas 1A khusus. Apa bedanya, Bang? Jumlah perkara. Jumlah perkaranya. Makin kecil angka itu, makin besar? Makin kecil. Makin sedikit? Kelas 1 yang paling tinggi. Kelas 1 paling tinggi? Ya, paling banyak. Seperti contoh, kelas 1A khusus. DKI itu kelas 1A khusus semua. Di Jawa ini Bandung, Semarang, Surabaya. Jogja enggak? 1A. Oh. Ya kan? Nah, Sumatera cuma Medan, Palembang. Sulawesi cuma 1. Makassar. Nah, itu. Berapa? Ada lagi di Jawa, ada 2 lagi itu, Solo dan Sidoarjo. Jadi pengadilan tinggi, pengadilan negeri itu, Bang, ada di setiap kabupaten atau ada di setiap kabupaten kota? Kabupaten kota. Kabupaten kota. Kalau di bawahnya kabupaten ada nggak dia? Tingkat kecamatan nggak ada. Nggak ada ya. Jadi minimum kabupaten kota. Dan provinsi. Provinsi pengadilan tinggi. Provinsi itu pengadilan tinggi. Ya. Jadi ada sekarang harusnya ada 34 ya, Bang. Ya, tapi ada juga beberapa yang belum dipecah ya. Setahu saya provinsi-provinsi baru belum. Kabupaten aja seperti contoh di Jawa ini, ya kan ada Kabupaten Pangandaran. Ya. Nah, itu masih bersatu dengan Pengadilan Ciamis. Oh, gitu ya? Gitu kan? Nah, karena dia belum dipecah. Itu kabupaten masih baru. Jadi kabupaten. Di Bandung. Iya. Ya kan? Bandung itu baru punya 2 pengadilan. Pengadilan Negeri Bandung, kelas 1A, dan Pengadilan Negeri yang adanya di kabupaten. Itu di Bale Endah. Kita sebutnya Pengadilan Bale Bandung. Padahal kan ada Bandung Barat. Iya, ada Bandung Barat. Terus ada apa lagi tuh? 3 atau 4 Bandung kabupaten. Cimahi, kota Cimahi, ya kan? Nah, itu semua ditangani oleh 2 pengadilan ini. Berarti jumlah pengadilan tidak identik dengan jumlah kabupaten. Iya, belum dibangun. Anggaran negara mungkin di situ ya. Berarti Dokter Jaya perlu dokter forensik banyak banget, Dok. Enggak, kalau dokter tuh nggak pakai wilayah. Saya bisa dipanggil kemana aja gitu. Oh. Terakhir itu saya dipanggil dari Pengadilan Negeri Bengkulu, dipanggil. Ya kalau dokter forensik lebih sedikit lagi, cuma 200. Kita dipanggil kemana-mana. Ini seluruh Indonesia. Profesi dokter Jaya ini rebutan nih ya berarti ya sekarang ya. Kalau ada apa-apa yang dipanggil nih dokter forensik, repot juga dong. Itu penuntut umum atau penyidik ya. Kalau merasa, kan ini kan kalau dokter kan menyangkut pembuktian. Iya, untuk meyakinkan hakim bahwa peristiwa yang dituduhkan itu benar. Ya kan? Nah, butuh keahliannya untuk meyakinkan hakim. Nah, kalau memang ternyata banyak kasus-kasus itu sangat membutuhkan, pasti dipanggil dokter forensik. Jadi memang profesi dokter Jaya ini dipakai
untuk istilahnya membantu ya, yang seperti dokter awal-awal kita ngomong di podcast ya, pembuktian ya. Dan ini dokter bisa dihadirkan ya, baik oleh jaksa maupun penasihat hukum dari penasihat terdakwa. Istilah kami oleh pihak-pihak berperkara. Kenapa bisa salah satu? Karena dokter itu dia cuma ngomong berdasarkan ilmunya, dia nggak parsial, imparsial. Jadi arti keahliannya dia bisa dipakai buat pihak sini atau pihak sana. Tapi dokter cuma ngomong apa yang menjadi keilmuannya itu doang. Jadi artinya si pengacara maupun si jaksa ini untuk menunjang dalil-dalilnya begitu. Iya. Jadi kan di dalam hukum pembuktian kita ada namanya alat-alat bukti. Salah satu alat bukti itu ada keterangan ahli. Nah, beliau ini keterangannya itu keterangan ahli, bukan saksi ya. Beda. Ahli ya. Kalau saksi itu adalah yang mengetahui fakta, mengalami, melihat, mendengar sendiri. Kalau beliau berdasarkan ilmu pengetahuannya. Makanya gini, Franky, kalau saya misalnya dari pengacara datang, dokter mau jadi saksi ahli, mau jadi ahli. Oke, bagaimana kasusnya? Begini. Menurut dokter gimana? Menurut saya begini. Lo nggak bantu kami. Ya kamu jadi dipanggil, saya bilang jadi panggil. Karena kan namanya cilaka kan. Saya bilang karena kalau saya ngomong ditanya sama siapapun saya akan jawabnya sama. Begitupun sama jaksa. Saya ngomongnya begini, loh kok nggak bantu kami? Loh kayaknya tugas saya bukan bantu, saya nerangin kasusnya kayak gini gitu loh. Nah kalau begitu jangan dipanggil. Dipanggil. Gitu. Kalau dipikir nanti ngerugiin untuk tidak menunjang dalilnya. Dan kan suka kita lihat di TV kan, koran. Ahli menerangkan satu peristiwa, apa yang ditanyakan. Keluar sidang dibagi-maki. Ini kurang ajar nih ahlinya nggak gitu. Kok gitu? Dia ahli kan berdasarkan ilmu pengetahuan dia gitu loh, bukan berdasarkan pesanan. Ya kan? Ya makanya saya tuh diajari sama guru saya, ya gimana caranya menjadi ahli yang benar. Kamu kuasai ilmunya, kamu pakai pengalaman kamu ngomong A, kamu ngomong A, B, kamu pakai B. Apakah bisa dipakai sebelah sini sama sini bukan urusan kamu. Iya. Jadi disitulah kalau kita, ini kan kita bicara tentang sekelumit pengadilan ya. Jadi ahli itu suka kasihan kita. Ya kan, dia dibutuhkan pihak berperkara untuk mendapatkan pengetahuannya, menjadi bahan informasi bagi hakim. Ya kan? Nah, tapi seringkali pihak-pihak ini salah tafsir bahwa yang dipanggil ini adalah harusnya berpihak kepada dirinya. Ya, berarti betul kan? Dan itu pernah kejadian, Franky. Pernah kejadian, Bang. Jadi si dokter ini dipanggil ke pengadilan, dia ngomong, tapi kemudian merugikan salah satu pihak nih, si terdakwanya ini. Waktu dia balik disengkat, Bang. Sampai jatuh. Habis itu dia ketakutan, dia kabur. Yang nyengkatnya? Bukan, si dokternya kabur loh. Masalah ini kan sehari gitu loh. Beneran ya? Enggak bener. Bukan. Ini seringkali kejadian begini. Yang menghadirkan seseorang ahli itu yang menanggung biayanya kan? Iya. Harusnya begitu. Harusnya kan begitu kan ya. Nah, pernah terjadi ya, seorang ahli udah dihadirkan, mau reimburse biaya perjalanannya nggak mau. Lu nerangin ngerugiin gua lu kan. Itu nggak benar. Tadi dokter Jaya bilang dia kemarin dipanggil ke Bengkulu gitu dok ya. Ongkosnya aja PP udah berapa dok ya pesawat? Berapa hari udah gitu resiko kena COVID bang. Dan situ. Jadi nggak bisa cash in advance ya? Nggak bisa. Jadi ya kalau kita lihat gini lah ya, berhubungan dengan peradilan. Masyarakat tuh suka mengatakan gini, bukti kami udah cukup, tapi kami kok kalah, kok kami begini. Ya itu perasaannya cukup, tapi secara ilmu pengetahuan, apa yang dia katakan bukti, belum dianggap bukti oleh teori ilmu pembuktian. Mana buktimu? Itu di koran udah ditulis loh, koran kan bukan bukti. Gitu loh. Opini bisa jadi opini, bisa hanya sekedar laporan dari pandangan mata seseorang, tapi belum bisa menggambarkan peristiwa yang sesungguhnya, gitu loh. Tapi kita sering kali berpandangan berbeda. Disinilah ya kadang-kadang menimbulkan kesan yang yang negatif atau apa gitu. Jadi memang ahli seperti dokter Jaya ini memang netral ya.
Netral. Tidak ada di mana-mana, artinya di tengah sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan keilmuannya. Ini yang besok perlu dipakai nih. Karena Dokter Jaya juga ASN ya? ASN, pegawai negeri. Bang Rikar juga pegawai negeri kan ya? Iya. Ya kan besok kan memang perlu tuh yang netral-netral gitu. Tapi sekarang nggak boleh memihak. Saya sekarang repot. Kalau foto, begini kagak boleh. Begini kagak boleh. Begini aja di Sarangio aja nggak boleh loh. Oh iya makanya. Apalagi begini nggak boleh. Oh, yang bisa boleh begini. Tapi kalau begini kan extra jos. Padahal kita nggak dibayar. Iya makanya saya bilang tadi yang seperti ini memang diperlukan, yang sekarang yang netral. Netral. Ya, artinya. Tapi kita percayalah Dokter Jaya pasti akan netral untuk yang seperti ini, tidak kemana-mana, tapi dengan pilihan hati kita sendiri ya. Tapi yang paling penting besok tetap harus milih, gitu ya. Walaupun Valentine ya, walaupun Valentine itu Valentine loh. Dan sibuk bikin itu nyari coklat. Libur panjangnya banyak. Ya betul. Apalagi kalau kita menggunakan hak cuti kita. Yang jelas kita boleh dong kalau kita nanti ke tempat pemilihan pakai baju pink. balik lagi, Bang. Pengadilan ini. Nah sekarang Bang Rikar, itu kan waktu pengadilan negeri itu kan yang berperkara pada datang tuh. Tadi Bang Rikar sebutin ada apa? Jaksa. Ya kan kalau kita nonton di TV ini di pengadilan ya saya ngomong betul ya, betul. Bukan peradilan ya, pengadilan ya. Di depan hakim. Ada tuh hakim segala macam. Di belakang kalau catur tuh ada sekondannya kali ya. Sekondannya tuh disebut apa? Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di RX Undercover, karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.